Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah rumah masa kecil saya. Ini adalah tempat kelahiran saya. Dan itu adalah umi saya. Assalamualaikum Ayang, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Sehat, semangat. Sehat Kang. Kang Ros, sehat Kang Ros. Inilah rumah kecil saya guys. Ini adalah rumah kelahiran saya. Iya, halo sayang. Jadi dulu saya itu sering duduk-duduk di sini. Di sini juga dulu dijadikan tempat ngaji nih dulu ya. Tempat ini dulu juga dijadikan tempat untuk mengaji. Untuk ngaji anak-anak. Anak-anak kecil dulu juga ngajinya di sini. Insyaallah. Ya dulu sering duduk di sini. Sama ya saya dulu juga sering ngobrol di bawah pohon rambutan. Dulu di sini ada pohon rambutannya ya, Mak ya? Besar pohon rambutan, tapi gede banget. Pak, sehat? Pak Jangi. Sehat, Pak Jangi. Biasanya sering punya burung beliau dulu. Ambil Burung apa namanya itu? menco. Kacer. Menco, kakak tua. Oh, kayak. Masya Allah. Benar mboten niku kajenge klopsen ke kayu medang. Iya, dipesenin sekalian ya Mas. Jadi jangan dirubah-rubah tempat ini, biarkan tempat seperti ini. Usir aja. Cuman di yang rusak aja diganti gitu, tapi jangan dirubah. Oke, yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tempat saya, guys. Nah, ini adalah rumah kecil saya. Suasananya masih tetap sama, alhamdulillah. Ini dulu kamar beliau, almarhum ayah saya, bapak saya di sini. Beliau pun juga meninggalnya di sini. Dulu beliau ngulang ngajinya di sini, sama dengan anak-anak di sini itu ngulang ngajinya di sini. Allahu Akbar. Ini kitab Safinatun Najah.
Dulu beliau ngulang ngaji, salah satunya ya kitab ini, kitab Safinatun Najah ini. Karena saya itu bandel jadi gak bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah fil alamina kang mengerani wong alam kabeh, wa bihi lan ing Allah nasta'inu nuwun fitulung kula ala umurid dunya waddin ing atase pira-pira perkara dunya lan perkara agama dan seterusnya lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin lan muga-muga paring rahmat sapa Allah ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah. Sudah lama sekali karena memang tempat ini kosong ya, tidak ditempati. Ibu saya sudah punya tempat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adabun adim. Dulu pesan ayah saya itu yang pertama ketika subuh dan maghrib itu harus membaca ayat suci Al-Quran. Mungkin biar bisa lebih bermanfaat, Al-Quran yang ada di sini, kitab-kitab yang di sini mau saya bawa ke Jawa Timur, insya Allah. Nanti dibawain sayang ya. Kita bawa ke kitab-kitab yang ada di sini. Oke sayang. Ini rumah Mbah ini. Ini rumah Mbah sayang. Ini. Ini rumah Mbah ini. Mbah. Ayo. Nah, ini adalah kamarnya beliau, ayah saya ini. Dulu beliau meninggalnya itu di sini dan meninggalnya pun di pangkuan saya beliau itu. Beliau meninggalnya di pangkuan saya. Jadi waktu itu kakak saya di kerja dan ibu saya juga harus kerja, sehingga saya yang merawat beliau. Beliau meninggal di sini.
Saya dulu kalau ngaji di sini. Saya dulu kalau ngaji di sini sama warga sini, sama anak-anak sini. Beliau ngulang ngajinya di situ, saya di sini. Cuman dia karena anak ya diulang ngaji orang tua, jadi sering bandel ya gitu. Sering bandel. Tapi selain beliau ngulang ngaji di sini, beliau juga, ayah saya itu ngulang ngaji di musola sana. Nanti panjenengan saya ajak untuk ke musola tempat ayah saya itu ngulang ngaji di sana. Dan yang saya salut dari beliau itu tidak mencari hidup di dalam agama, tetapi menghidupkan agama. Jadi beliau itu kerja siang malam untuk membeli kitab, untuk membeli alat-alat tulis, dan kebutuhan anak ngaji itu yang mencukupi itu ayah saya kayak gitu. Jadi nggak pernah minta apapun dari santri-santri itu gitu. Seperti yang tadi malam waktu kita ngobrol sama tamu yang datang orang sini itu yang juga termasuk santri dari ayah saya. Nah, ini masuk ke dapur ya. Jadi sebelum ayah saya sakit itu beliau juga tidurnya sering berada di kamar ini. Jadi di sini ini ibu sama bapak itu sering di sini. Di sini juga pernah tidur di sini beliau. Ini dulu kamar tidur beliau di sini, dan ini adalah kamar pesolatan. Seperti di sini dulu beliau pernah tidur di sini. Ini kita dulu, ini ruang makan, ini tempat makan kita dulu. Sini dulu ada meja, sini kursi, itu sering ibu sama bapak tuh kita tuh ngobrol sambil makan, satu keluarga itu di sini itu. Makan-makan, ngobrol itu di sini. Dulu di sini ada TV-nya, TVRI dulu. Yang ditonton itu dulu itu Sulis, Haddad Alwi sama Sulis itu kesukaan dari ayah saya. Di sini beliau seneng dengerin lagu Ummi itu lagunya seperti itu. Haddad Alwi sama Sulis di sini. Nah, ini dapur. Ini dapur. Nah, saya dulu sering masak, ibu itu masak di sini, biasanya duduk di sini ibu ya. Bapak itu di sini duduk di depan ini apa namanya pintu ini. Kalau ibu masak di sini itu sambil bercanda-bercanda itu. Kalau ibu lagi masak itu dibecandai sama bapak di sini. Dan juga saya kadang-kadang masakin bapak itu di sini. Bapak itu waktu sakit sukanya makan itu yang sayur-sayur bening kayak gitu, kayak muntul itu sering saya nyariin daun muntul itu. Daun muntul itu daun ubi rambat itu loh. Terus saya bening gitu, beliau suka makannya itu. Sini. Di sini. Kita ke belakang ya. Nah, di belakang ini dulu saya juga sering sama ayah di sini dulu. Nah, di sini dulu ada kambing. Ada kambing waktu beliau sakit itu. Saya itu dulu pernah gaduh kambing. Gaduh kambing itu, ini kambing orang-orang itu saya yang merawat kayak gitu. Saya yang nyariin makan gitu. Jadi bukan punya saya, bukan. Punya orang-orang itu. Karena ayah saya sakit. Jadi saya gaduh kambing. Gaduh kambing itu kambing orang saya rawat, nanti kalau anaknya 2, untuk yang punya 1, untuk saya 1 kayak gitu. Sampai 1 tahun saya ngarit itu, karena saya masih kecil ya. Kayak juga saya itu dari kecil sebenarnya dimanja, tapi karena ayah saya sakit akhirnya terpaksa saya harus ngurusin kambing itu. Nah, itu pun juga saya nggak begitu bisa, sampai akhirnya kambing 12 itu lahir, anaknya itu pada mati karena dikasih makan daun bule. Daun bule, akhirnya banyak yang mati kayak gitu. Ya akhirnya nggak berhasil kayak gitu. Sini dulu ada kambingnya. Sana ya, sana ya. Kita ke sana. Nah, dulu beliau itu sering kalau ke kamar mandi itu sambil ngerambat ke sini. Dulu ada WC-nya gitu. Beliau itu orangnya nggak pengen ngerepotin orang kayak gitu loh, nggak pengen ngerepotin anaknya apa siapa istrinya, itu nggak. Beliau itu kalau selagi masih bisa dilakukan sendiri kayak gitu. Pernah ngerambat kayak di sini tuh saya ketahui itu nuangi saya, karena beliau ngerambat itu dari sini ke sini tuh sambil jalan kayak gitu ke kamar mandi itu. Saya tahu langsung saya lari, saya gendong beliau ke sana itu.
Pernah juga beliau itu lagi sakit itu sering ngobrol sama saya. Dulu di sini ada pohon rambutannya dulu. Dulu di sini ada pohon rambutannya. Tapi yang khas dari ayah saya itu yang di dalam, itu khasnya dari ayah saya itu di dalam sini. Nah, dulu juga beliau itu punya warung ya, dagang ya, karena beliau pernah menyampaikan ke saya pekerjaan yang sangat bagus gitu, yang mencontoh baginda Rasulullah itu dagang. Jadi beliau itu dulu juga dagang. Nah, dulu itu tempat ini nih menjadi kenangan yang sangat indah, karena di sini sering sekali kita itu kalau setelah selesai ngaji itu ya, semuanya ngaji sampai maghrib sampai jam 7 itu di musala itu kita pulang, atau waktu beliau masih ngajar di sini. Selesai ngaji itu anak-anaknya, saya, kakak saya dua berkeluarga sama ibu saya itu selalu ngumpul di satu tempat, entah yang mesti di kamar sambil mijitin bapak gitu, sambil mijitin bapak. Kita itu selalu ada kumpul, ada waktu kumpul bersama. Nah, apalagi di zaman dulu itu belum ada HP. Nah, saya makanya sampai sekarang tuh tetap ingin sekali keluarga itu ada waktu untuk kumpul, antara ayah, ibu, anak itu ada waktu kumpul untuk sharing, cerita tentang waktu sekolah, waktu apa gitu. Jadi itu adalah masa-masa yang sangat mengena sekali di dalam diri saya. Jadi ada waktu bersama gitu, tidak sendiri-sendiri gitu. Pokoknya satu hari itu harus ada waktu bersama, entah waktu makan bersama atau setelah selesai kegiatan malam itu saya sama kakak saya itu mijitin ayah saya. Dan saya itu sangat senang ketika mijitin ayah saya itu beliau bilang, wah, pijitan anakku enak. Itu di hati itu sangat senang sekali kayak gitu. Sambil diberikan cerita-cerita ketika beliau dulu di pondok, terus cerita-cerita beliau itu sangat mengena sekali di hati kita itu. Dan beliau setelah sakit selama 5 tahun, hampir 7 tahun itu, beliau itu tidak pernah mengeluh. Sebenarnya cita-cita ayah saya itu dari dulu itu pengen saya itu dipondokkan di Jawa. Tapi karena beliau keburu sakit, ya sempat kakak saya itu mondok di Paron ya, mondok di Brabasan kakak saya itu, di Kiai Sarwan itu. Tapi karena waktu itu beliau sakit, akhirnya cuma kakak saya yang mondok. Saya nggak dipondokkan karena beliau sakit. Saya fokus untuk ngerawat ayah saya. Bahkan saya keluar dari sekolah, saya ingin ngerawat ayah saya itu. Alhamdulillah saya tidak menyesal, dan saya justru sangat senang sekali karena oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk merawat beliau selama beliau sakit. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bisa merawat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya pun tidak menyesal karena tidak bisa dipondokkan di Jawa, sama sekali tidak menyesal. Alhamdulillah sekarang juga banyak anak yang alhamdulillah kita pondokkan lah kayak gitu. Inilah tempat saya, kelahiran saya, dan ini adalah rumah saya. Dan insya Allah rumah ini tidak boleh dirubah sama sekali oleh pihak keluarga saya, karena ini memang rumah ini mau saya urus tetap seperti ini biar kenangan di waktu masa kecil saya tetap ada di sini. Dan ini nggak boleh dirubah sama sekali karena banyak kenangan dan cinta di sini. Dan sekarang yuk saya ajak ke musola di mana ayah saya dulu itu ulang ngaji, ulang ngaji. Sampai sekarang masih banyak yang ke makom ayah itu, yang dari Jakarta itu masih banyak yang ke makom ayah. Kita ke musola ya, ke musola tempat ayah saya dulu ngulang ngaji, anak-anak sini. Matur suwun, mohon doanya semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas sing ulas Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.